Dampak pasti dari sebuah peperangan adalah membawa kegetiran bagi para korbannya. Tapi di lain pihak, perang bisa berbuah manis bagi industri pertahanan. Karena lewat peranglah, produk yang diciptakan bisa mendapat momen promo yang efektif. Seperti contohnya ditampilkan oleh rantis Bushmaster buatan Thales Australia. Keterlibatan militer negeri kanguru tersebut di kancah perang Irak dan Afghanistan rupanya membawa keuntungan tersendiri bagi rantis yang berpenggerak 4x4 ini. Seperti diketahui, pola perang di Irak dan Afghanistan memunculkan maraknya IED atau Improvised Explosive Device. IED menjadi senjata rakitan paling berbahaya, pasalnya dengan menggunakan peluru mortir sampai proyektil artileri yang dirangkai dapat menciptakan ledak dahsyat. Tak pelak IED menjadi momok yang menakutkan dan terkenal sebagai senjata penghantar maut paling populer bagi pasukan Amerika Serikat dan NATO. Ledakan yang berasal dari bawah secara instan mampu membunuh dan setidaknya merusak bagian tubuh prajurit. Akibat IED membuat banyak moral pasukan NATO menjadi rontok. Menyadari maraknya ranjau dan IED yang ditabur pada perang Irak dan Afghanistan, kemudian mendorong munculnya tren MRAP atau Mine Resistant Ambush Protected sejak tahun 2007. Meski sejatinya konsep MRAP sudah agak lama diterapkan, seperti yang dipopulerkan oleh rantis Kaspir buatan Afrika Selatan. Bushmaster sendiri menjadi bagian dari beberapa merek MRAP yang dioperasikan dalam perang di Irak dan Afghanistan. Dibilang sukses secara penjualan, Bushmaster kini telah mendekati total pesanan 1000 unit. Selain menjadi tunggangan militer Australia, Bushmaster juga digunakan oleh Inggris, Belanda, Jepang, Jamaika, dan Indonesia. Tentu jadi menarik mengapa Indonesia yang tengah gencar membangun rantis lapis baja seperti keluarga Komodo buatan Pindad, tapi masih harus membeli Bushmaster. Ditambah lagi, rantis ini dibeli justru dari Australia, yang notabene kerap memberikan masalah dengan Indonesia. Terlepas dari masalah politik, tentu tak ada salahnya untuk mengadopsi rantis yang battle proven, hitung-hitung untuk update teknologi. Soal rantis yang tahan terhadap ledakan ranjau, itu pun bukan sesuatu yang asing bagi TNI. Sejak tahun 2004, Satultor Kopassus TNI Angkatan Darat sudah mengoperasikan armada Kaspir Mk3. Ada beberapa poin utama yang jadi andalan Bushmaster. Bicara lapisan baja misalnya, proteksi adalah inti dari kekuatan Bushmaster. Lapisan baja rantis ini dibuat dari bahan baja super keras buatan perusahaan Bisalloy yang bermarkas di Illawarra, Australia. Baja buatan Bisalloy diolah dengan metode disulfurisasi dan vakum degassing untuk menghilangkan kandungan sulfur, hidrogen, oksigen, dan nitrogen untuk mendapatkan molekul Bisalloy. Dijamin proyektil hingga kaliber 7,62 mm tidak akan mampu menembus lapisan bajanya. Begitupun lapisan kaca juga mampu menahan terjangan proyektil 7,62 mm. Bila nasib apes melanda, yakni rantis melindas ranjau, maka Bushmaster sudah sangat siap untuk menahan impact ledakan. Kemampuan ini berkat bodi montok Bushmaster yang dibentuk menyatu dari atas sampai ke bawah. Di bagian bawah, bodi membentuk sudut tajam alias V-hole sehingga bisa dilihat sekilas penampang kendaraan ini aslinya seperti tetesan air. Bentuk V pada sasis bagian bawah adalah kunci rahasia untuk memantulkan efek ledakan ranjau ke arah samping, sehingga tidak seluruh energi ledakan menembus ke dek atas. Alhasil, resiko cedera awak dan penumpang bisa dikurangi. Saat ledakan terjadi di kolong kendaraan, umumnya yang menjadi korban adalah ban atau roda kendaraan yang terlepas akibat daya dorong energi ledakan. Untuk itu, Bushmaster dilengkapi ban cadangan yang dipasang di sisi kanan kendaraan bagian belakang. Efek lain yang tak terhindarkan adalah shock pada awak kendaraan akibat kejutan yang tinggi. Untuk mesin, Bushmaster yang berbobot 10 ton dibekali dengan mesin diesel 6 silinder Caterpillar 3126E ATAC dengan daya 330 horsepower, 246 kW pada torsi 2400 rpm. Mesin turbocharged mengusung transmisi otomatis ZF dengan rasio tenaga berbanding bobot mencapai 30 hingga 33 horsepower per ton. Maka sangat mudah bagi Bushmaster melaju hingga kecepatan 110 km per jam di jalanan aspal
atau kecepatan maksimal hingga 120 km per jam. Racikan senjata yang bisa dipasang pada Bushmaster mencakup kombinasi senapan mesin kaliber 5,56 mm, 7,62 mm, hingga senapan mesin berat 12,7 mm, serta pelontar granat kaliber 40 mm. Pada versi standar, adopsi senjata tersebut masih konvensional, yakni dioperasikan langsung oleh juru tembak. Namun sistem persenjataan Bushmaster mengalami peningkatan kemampuan setelah datangnya kritikan dari prajurit Australia di Irak. Dalam keterlibatannya di Irak dan Afghanistan, tak jarang juru tembak yang menjadi sasaran empuk proyektil lawan dalam kontak senjata. Meski telah dibekali rompi dan plat atau shield, masih saja area pinggang ke atas sering terkena timah panas sniper. Sebagai solusinya, digunakan teknologi Protected Weapon System buatan Thales. Dengan kode PWS Swarm atau Stabilized Weapon and Recognition Mode, ini merupakan sistem senjata yang dikendalikan dalam kendaraan dan mampu mengakomodasi berbagai jenis senjata, mulai dari kaliber 5,56 mm, 7,62 mm, 12,7 mm, dan pelontar granat 40 mm. Sistem menaranya dilengkapi motor untuk memutar arah senjata dan dibekali plat baja yang mampu menahan impact peluru 7,62 mm. Konsol pengendali berupa monitor LCD berwarna dan joystick pada sisi komandan. Layar LCD terhubung dengan optik berbasis thermal dan NV atau Night Vision pada sisi kanan sumbu menara. Teknologi penembak juga dibekali stabilisasi sehingga memungkinkan penembak saat kendaraan sedang melaju pelan. Australia dan Belanda memesan sistem ini dengan order 44 unit untuk Australia dan 17 unit untuk Belanda. Konfigurasi senjata yang dipasang adalah senapan mesin berat Browning M2HB. Sekilas sistemnya serupa dengan RCWS atau Remote Control Weapon System yang diadopsi pada prototipe tank APC AMX-13 dan KMC Komando TNI Angkatan Darat. Jauh sebelum namanya kondang di Afghanistan, Bushmaster sejatinya sudah warawiri di Timur Timur pada tahun 1999. Saat itu, Bushmaster digunakan oleh Interfed untuk membawa rombongan VIP atau VVIP. Kembali pada urusan mobilitas, kemampuan lintas udara juga telah diperhitungkan oleh pihak pabrikan, dan Bushmaster dapat digelar dengan pesawat angkut berat sekelas C-130 Hercules, jenis pesawat yang banyak menjadi tulang punggung gelar operasi udara di berbagai angkatan udara dunia. Menghadapi lingkungan ekstrim paling berat di Indonesia, rasanya tak terlalu menjadi soal, sebab Bushmaster dilengkapi teknologi CTIS atau Central Tire Inflation System yang mampu menambah atau mengurangi tekanan angin pada tiap ban hanya dengan satu sentuhan jari pada tombol kemudi. CTIS bermanfaat untuk mengoptimalkan laju kendaraan pada setiap medan. Semisal kendaraan terjebak di medan lumpur atau amblas, maka secara otomatis tekanan angin dapat dikurangi untuk menambah traksi pada permukaan dan mengurangi tekanan keseluruhan. Bushmaster dapat mengangkut 9 awak dengan satu operator, serta kapasitas bahan bakar penuh sebesar 300 liter, dapat membuat transport ini menempuh jarak sejauh 800 hingga 1000 km. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel S3 Militer agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi seputar militer dari channel ini.